Podcast Bawaslu Sulut, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulut mengawasi. Bawaslu Sulut mengawasi. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Stanley Kowaas. Inilah podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Bawaslu Sulut mengawasi. Sahabat Bawaslu, ini adalah edisi yang ketiga, dan di edisi kali ini kita kehadiran narasumber yang istimewa, Dekan Visip Unsrat. Beliau adalah tidak hanya sekedar akademisi, beliau juga peneliti dan juga bahkan bisa disebut sebagai praktisi karena dulu pernah masuk di jajaran penyelenggara sebagai TPD dari DKPP. Saya perkenalkan Bapak Dr. Ferry Liando. Apa kabar Pak Dokter? Baik, Bung Stanley. Pada tentu kesibukan ya, Pak Dokter ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik, sahabat Bawaslu, narasumber kita pada saat ini tentu saja tidak asing lagi bagi dunia demokrasi dan kepemiluan di Sulawesi Utara, bahkan di level nasional. Beliau akademisi, peneliti, bahkan boleh jadi bisa disebut praktisi ya, Pak Dokter, karena kan pernah dulu di TPD, kan penyelenggara juga kan, dan banyak hal. Oleh karena itu kita akan juga membahas banyak hal dengan narasumber kita pada saat ini terkait dinamika yang terjadi di tahapan pilkada yang sementara berjalan. Namun sebelum kita masuk di poin-poin yang agak berat, Pak Dekan, tentu sahabat Bawaslu ingin mendapatkan minimal informasi terkait histori dari Pak Dekan sampai kemudian berada di titik sekarang ini. Bisa cerita Pak Dekan, apa yang jadi awal mula Pak Dekan kemudian sangat meminati dunia demokrasi, khususnya demokrasi elektoral ini? Itu secara tidak sengaja ya, Bung Stanley. Saya kan dari dulu kan suka menulis, ya, suka menulis, kemudian suka meneliti. Ya. Pertama memang dari tulisan-tulisan itu ternyata terekspos, apalagi sekarang waktu itu sudah mulai ada media-media sosial, sudah mulai ada ruang untuk minat menulis ini muncul saat kuliah atau saat sudah menjadi akademisi? Sejak masih kuliah memang sudah sering. Dulu kan waktu mahasiswa itu aktivis juga, jadi suka juga menulis, dan dari suka menulis itu ternyata jadi dosen juga, jadi juga makin semangatnya makin bertambah karena memang di satu sisi ada tuntutan dan di satu sisi ada kewajiban seorang dosen itu memang harus banyak menulis. Dan ternyata dari hasil-hasil tulisan-tulisan itu banyak yang mengikuti teman-teman baik di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, dari tulisan-tulisan itu hanya membuat hubungan, terjadi relationship antara teman-teman di Jakarta, profesi yang sama sebagai akademisi, sebagai peneliti. Jadi dia muncul dari keinginan menulis, kemudian dia familiar dengan profesi Anda waktu itu sebagai juga akademisi, dan akhirnya menciptakan jejaring secara nasional. Tentu ini kan tidak datang dengan tiba-tiba, Pak Dekan ya. Anda tentu mendapatkan banyak referensi, membaca buku, berdiskusi dengan banyak pihak. Saya penasaran, Pak Dekan itu ada tidak satu buku yang kemudian merubah mimpi Anda, kemudian begitu berpengaruh? Buku ada buku enggak yang begitu berpengaruh pada karakter Anda sehingga Anda makin menggeluti dunia ini? Iya, kita kan waktu kuliah dulu kan literatur kan jarang sih. Kita tidak seperti sekarang kan cari literatur gampang sekali. Digital luar biasa.
Dulu kebetulan ada satu buku yang masuk di perpustakaan. Itu kita tidak beli karena kan tidak punya uang. Nama buku itu Perbandingan Ilmu Politik. Perbandingan itu. Penulisnya Profesor Dr. Ramlan Surbakti. Ya. Ramlan. Saya senang dengan tulisan itu, sampai buku itu saya pinjam 5 kali. Dan dulu kan kita kan kalau pinjam buku itu Bung Stanley kan hanya 3 hari. Ya. Jadi karena 3 hari, jadi memang memicu harus baca. Nggak ada waktu sampai mau ke toilet pun harus membaca buku karena cuma dikasih waktu 3 hari. Itulah kenapa dipinjam beberapa kali ya. Iya, makanya karena belum selesai membaca, dikembalikan dulu dan baru tunggu 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian karena buku itu kan dipinjam orang juga. Iya. Karena kan buku cuma satu, bisa saja dipinjam oleh dosen-dosen. Jadi tunggu buku itu dikembalikan dan tapi saya sudah antrean. Saya ingin meminjam buku itu lagi. Dan buku itu kalau tidak salah 3 sampai 4 kali saya baca berulang-ulang. Apa yang ada dalam buku itu yang menginspirasi betul Pak Dokter sampai kemudian membacanya berulang-ulang? Saya sebetulnya dari buku itu tinggal menemukan jalan keluar. Oke. Tetapi untuk menuju pada sebuah jalan seperti apa kan itu kan sudah terbentuk waktu aktivis ya. Iya. Di aktivis itu kan saya banyak frustasi. Kok kenapa negara ini begini-begini? Mau dibandingkan, kita kan sudah membaca ya, membanding-bandingkan dengan negara luar. Oke. Kok corruptionnya banyak? Dulu kan Orde Baru kan nepotisme. Ya. Nepotisme. Kemudian kita tidak bebas menyatakan pendapat, kita itu harus dikekang, kita tidak bisa berekspresi. Ya, sementara ada semua Iya. yang membara-bara dalam diri ya waktu itu. Jadi frustasi sebetulnya, Jadi ketika saya membaca buku ini sebenarnya, wah ini sepertinya bisa jadi jalan keluar ini. Oke. Nah, jadi dari mempertemukan antara kebiasaan frustasi berhadapan dengan nasib bangsa seperti ini, Iya. kemudian saya baca-baca buku ini sepertinya ini loh latar jalan keluarnya. Oke. Kita perbaiki demokrasinya. Dan beberapa hal termanifestasi lewat tulisan-tulisan. Iya. Jadi seperti saya pikir, wah sepertinya ini sepertinya obat apa itu bisa saja penyembuh ini. Jadi saya pikir bagaimana Indonesia menjadi bagus ya kita tata dari demokrasinya. Oke. Kita tata demokrasinya, kita benahi partai politiknya, kita benahi pemilunya. Jadi saya pikir buku itu sepertinya sepertinya ini jalan keluar. Oke. Bagaimana saya tidak The frustasi? best way untuk seperti apa Iya. demokrasi itu. Nah, jadi dari situ semua jadi dari buku itu saya tertarik menulis tentang bagaimana memperbaiki partai politik. Dulunya saya fokus ke partai politik. Kalau pemilu dulu kan nggak seperti sekarang. Pemilu kan nggak ada penyelenggaranya kan. Pemilu itu kan hanya ke kalau di pusat Partai, itu kemudian, Mendagri dulu ya. ya. Mendagri, kemudian di provinsi itu gubernur, Ya. kemudian di kota itu wali kota dan bupatinya sebagai penyelenggara. Ya. Jadi kita itu belum, tetapi jadi saya konsentrasi di partai politiknya. Oke. Jadi Partai politik. fundamental sekali buku itu. Iya. Dan pada akhirnya Anda bertemu dengan penulis bukunya. Itulah yang saya katakan sepertinya waktu itu ketika saya satu forum dengan beliau, duduk sama-sama dengan beliau, waktu itu saya pikir ini apakah ini sebuah mimpi ya? Jadi bayangkan saya belum tahu orangnya, saya mengagumi bukunya. Ya. Kalau dulu kan kita tidak bisa Google sembarangan kan? Iya, nggak Belum- ketemu. belum ada seperti itu. Jadi suatu waktu ketika saya duduk sudah satu forum dengan beliau menyampaikan pendapat, berdiri sama tinggi, saya berpikir ini bayangkan ketemu idola ini ya. Ya. Bertemu seorang idola itu jadi kebanggaan luar biasa pada waktu itu ya. Ya. Anda sempat menyampaikan ke Prof. Ramlan ketika itu. Saya cuman terkesan aja luar biasa. Saya jadi bangga bersyukur kepada Tuhan artinya orang yang buku yang saya kagumi ketemu penulisnya. Oke. Ya, ketemu penulisnya dan waktu itu juga ada 2 buku ya. Jadi buku pertama Perbandingan Ilmu Politik itu, kemudian ada yang Sistem Politik, penulisnya Syamsuddin Haris. Syamsuddin Ya, Haris. saya harus mengatakan ini karena juga ternyata mereka berdua yang membawa saya ke Jakarta. Oke. Jadi karpet merahnya muncul dari Iya. mereka berdua ya. Pak Dekan. Jadi Pak Dekan, bahwa Anda dulu senang menulis, terinspirasi dengan buku-buku yang ditulis oleh para pakar-pakar terkait demokrasi elektoral, dan kemudian Anda menjadi dosen. Tapi kemudian nyangkut di kepemiluan, Iya. khususnya berkaitan dengan para penyelenggara. Itu awal mulanya seperti apa? Begini, dulu kan Prof. Ramlan Surbakti itu di tahun 2000
Ya, pemilu sebelum tahun 2019 itu 2000 berapa itu? 2015. 2015. 14. Waktu itu Prof. Ramlan memang sudah jadi tim penyusun undang-undang pemilu Oke. sama-sama dengan Agus Melas pada waktu itu. Oke. Dari tulisan rupanya karena mereka sudah sering membaca tulisan-tulisan, mereka memintakan saya masuk dalam Tim itu ya. tapi waktu itu baru memberikan gagasan orang luar, tetapi memberikan gagasan kepada tim waktu itu Prof. Ramlan. Ya. Jadi waktu itu bagaimana memperkuat partai politik. Jadi mereka dapat karena memang mencari sepertinya ada dari Manado itu ada yang aktif menulis tentang partai politik. Ya. Berilah gagasan pada waktu itu. Jadi sebetulnya belum kepada elektoralnya, belum kepada tata kelola pemilunya. Ya. Baru sebatas pada partai politiknya. Oke. Nah, baru di tahun 2016-2015 saya sudah mulai menyentuh elektoral. Oke. Pada waktu itu memang sudah di dalam karena diajak juga Prof. Ramlan untuk ikut memperkaya substansi. Oke. Memperkaya substansi Itu terkait di dengan aturannya atau kemudian sudah Iya. masuk di apa? sudah di pasal-pasal. Oke. Kita kan ditugaskan waktu itu kebetulan Prof. Ramlan itu di tahun 2015 itu ditunjuk lagi sebagai tim perumus rancangan undang-undang. Itu cikal bakal Undang-Undang 7 2017. Iya, yang 7 2017 ya. Ya. Ya, waktu itu Prof. Ramlan sudah jadi ketua tim pada waktu itu. Waktu itu bukan lagi pasif, bukan lagi sebagai undangan, tapi memang sudah diundang sebagai think tank ya. Iya. Think tank yang bisa merumuskan naskah akademik itu. Ya. Waktu itu Prof. Ramlan Naik level lah waktu itu ya. iya naik level. Jadi dulunya cuma dimintakan pendapat, Iya. tapi sekarang sudah merancang. Nah, Ikut sudah. merancang. Desainnya seperti apa? Ya, saya ingat pada waktu itu ada Pak Hashim Asari, waktu itu masih beliau dosen, masih dosen di Undip. Kemudian ada Pak Saldi Isra yang sekarang dari Hakim konstitusi sekarang iya. ya. Anda satu-satunya dari Sulawesi Utara waktu itu. Iya, waktu itu saya juga masih meraba-raba karena tergolong paling muda juga, paling muda, paling junior karena memang waktu itu ada juga Ibu Wahidah, waktu itu. Saya nggak salah Wahidah Sohib yang juga dari Bawaslu Waktu itu. waktu itu. Oke. Kemudian setelah itu akhirnya secara berkesinambungan nyangkut terus di demokrasi elektoral ini. Iya, selesai selesai undang-undang itu keluar, Oke. diajaklah teman-teman KPU ya. Jadi waktu itu KPU mengumpulkan beberapa kita dari dosen ya, sekitar 6 orang ya kita ya. Dari Ini UGM, apa yang dibahas? waktu itu kita merancang ingin membentuk program pendidikan. Tata Kelola pemilu. Wah. Tapi waktu itu saya dapat informasi juga, saya juga direkom oleh Prof. Ramlan juga. Waktu itu. Iya, waktu itu saya dapat informasi, saya juga rupanya Prof. Ramlan itu dimintakan kalau boleh memberikan rekomendasi akademisi yang boleh membantu KPU untuk mendirikan program pendidikan tata kelola pemilu itu. Sebenarnya histori tata kelola pemilu itu muncul kemudian di manifestasi di kampus-kampus itu apa? Nah, apa harapan sebenarnya? Jadi ada keinginan dari sekretariat KPU RI adalah membangun kapasitas para komisioner atau para sekretariat. Oke. Nah, jadi waktu itu memang membangun itu program pendidikan itu tidak gampang, kita harus bekerja sama dengan Bappenas, apakah ada pembiayaannya, kemudian bekerja sama juga dengan Dikti untuk kurikulumnya. Jadi banyak hal. Jadi itu juga memang pengalaman sangat berkesan karena Dan Unsrat mendapatkan itu ya? iya, bersyukur karena memang satu-satunya dari Sulawesi, karena paling banyak itu kan kalau tidak salah itu UI, UGM, Unair, pokoknya semuanya dari Jawa, langsung Sulawesi Utara. Unsrat. Tapi endingnya kan yang kemudian kuliah di situ bukan hanya penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tapi mahasiswa secara umum juga masuk meminati. Tapi ada dua kategori, mahasiswa beasiswa dan mahasiswa non beasiswa. Kalau beasiswa itu bisa saja dari Bawaslu, bisa saja dari KPU. Yang penting dia itu terikat di Bawaslu atau KPU. Tapi terbuka juga untuk umum, tetapi dia tidak dapat beasiswa. Tidak dapat beasiswa.
Dan sekarang masih jalan, Pak Dokter ya? Nah, sekarang karena ini lagi tahapan, memang kita dari dulu begitu. Setiap kali ada tahapan kita itu Oh, di hold dulu iya. ya? Tapi kalau pendaftarnya sudah banyak, sudah siap-siap tahun depan itu sudah banyak untuk daftar tunggu. Tapi memang kebijakan, tapi mahasiswa untuk sementara menulis masih ada. Ada juga beberapa dari KPU kan sementara persiapan persiapan menulis akhir untuk persiapan wisuda. Untuk persiapan wisuda. Iya. Baik, Pak Dokter. Anda sekarang kan sudah dekan ya? Ya. Apa mimpi Anda ke depannya seperti apa? Secara personal, Ya. dalam kapasitas Anda sebagai akademisi dan di relate dengan kepemiluan di Sulawesi Utara. Biasanya dari kampus itu kan dia membawa informasi, ya, pengetahuan, pengembangan kapasitas ya untuk dikonsumsi publik ya. Ya. Tapi sepertinya saya ini akan amat sangat beruntung karena saya harus mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan di luar justru ada beberapa hal yang memang saya akan terapkan. Ya. Oke. Akan saya terapkan di fakultas. Misalnya kemarin kan saya ditunjuk oleh Kordiv Pak Herwin sebagai perancang grand design pengembangan kapasitas. Grand design pengembangan Iya. kapasitas. Itu Jadi apa itu? Jadi artinya tujuannya bagaimana apa? mempersiapkan baik komisioner maupun sekretariat itu paling Jajaran tidak Bawaslu ya? Iya, jajaran Bawaslu dari pusat sampai di tingkat kecamatan. Ad hoc. Jadi mereka itu bagaimana cara mempersiapkan diri berhadapan dengan kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pilkada pemilu. Jadi kita ajarkan bagaimana soal konflik, soal pengambilan keputusan. Jadi itu semacam kurikulum ya, Pak? Iya, semacam kurikulum yang memang akan dipatenkan dan saya dapat informasi sementara menunggu untuk dijadikan peraturan Bawaslu. Oke. Dan itu akan dipakai berapa akan panjang ya. Jadi Oke. periode berganti tetap kita akan menggunakan konsep itu karena itu kan sudah juga dipatenkan. Berarti rancangannya itu memang benar-benar harus komprehensif ya? Iya. Karena akan dipakai dalam jangka Iya. waktu agak panjang. Nah, materi-materi itu kan sebenarnya kan kombinasi juga ya. Jadi ada juga masukan dari pemerintah, masukan dari Kemenpan dan segala macam. Jadi kita meniru kebijakan-kebijakan itu masuk dalam sebuah grand design. Oke. Tentu kita kawinkan dengan fungsi dan kewenangan dari Bawaslu itu sendiri, ya kan? Iya. Cuman yang kita tiru itu bagaimana mekanismenya, bagaimana jenjangnya, bagaimana tata caranya, bagaimana metodenya dalam rangka pengembangan kapasitas, ya. Kita melihat apa yang sudah diatur oleh kebijakan-kebijakan di lintas sektoral. Nah, pengetahuan ini saya kira cukup bagus ketika saya jadi pimpinan. Jadi akan ada beberapa hal yang memang akan saya adopsi, ya. Oke. Saya akan adopsi di ketika saya menjadi pemimpin di fakultas. Dan saya juga tahu apa yang dibutuhkan publik sekarang, dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu akan saya bawa menjadi sebuah kebijakan akademik, misalnya soal kurikulum. Iya. Jadi paling tidak kurikulum itu adalah menjawab kebutuhan publik. Iya, Ya. betul. Jangan sampai kurikulum itu tidak relevan dengan kebutuhan ketika dia Itu selesai. sebenarnya poinnya ya, Ya. Dokter ya. Jadi ternyata juga ada poin positifnya ketika saya selama ini aktif di kegiatan-kegiatan penyelenggaraan karena saya tahu sekarang Kegelisahan di tingkat Iya. bawahnya seperti apa? membutuhkan apa. Jadi paling tidak dari membutuhkan apa kita desain kurikulumnya. Ya. Bukan hanya kurikulumnya, metode pengajarannya. Ya. Kalau dulu kan metode pengajaran kita kan dulu kan hanya dosen kadang hanya membaca diktat, kemudian kita tulis Monoton sekali ya. monoton. Iya, Nah, iya. Tapi sekarang kita akan coba metode mengajarnya. Jadi metode mengajarnya berapa persen teori dan berapa persen praktek. Oke. Karena kalau mahasiswa itu hanya teori-teori, gimana dia bisa mempraktekkan atau ada semacam simulasi lah, Betul. studi kasus ya. Karena apa, mau menjawab kebutuhan nanti setelah dia lulus kan jangan sampai juga ketika mahasiswa jadi sarjana dia tidak bisa melakukan apa-apa, betul. atau kalaupun dia dipercayakan masuk dalam dunia pekerjaan, cara pengembangan dirinya gimana caranya Transisinya mengembangkan. masuk ke dunia nyata agak lama ya. Iya. Iya, betul. Sesuai. Oke, baik Pak Dekan, kita masih akan banyak hal yang kita akan kupas bersama sebentar.
Sahabat Bawaslu, demikian segmen yang pertama untuk podcast kita saat ini. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, namun sebelumnya kita akan mendengarkan penyampaian untuk informasi dari Bawaslu Provinsi. Bawaslu mengawasi. Mari jo, orang awasi sama-sama. 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 Bawaslu mengawasi. Oke, sahabat Bawaslu, kita masuk di sesi yang berikutnya. Kalau di sesi awal kita banyak mengulik jejak rekam dari Pak Dekan kita ini. Saat ini kita sedikit masuk di substansi tema podcast kita pada saat ini. Pak Dekan, saat ini kan tahapan pilkada yang intens adalah pemutakhiran data pemilih. Anda melihat pemutakhiran data pemilih ini seperti apa? Ya, ini salah satu tahapan yang memang diadakan dalam rangka untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat itu memang betul-betul itu didata, didaftarkan sebagai pemilih ya. Makanya memang perlu dimutakhirkan karena kita sudah memiliki data-data awal yang bisa kita gunakan, tetapi data-data awal itu kan masih perlu pembaruan. Pemutakhiran. Ya, kenapa demikian? Karena memang dinamika administrasi kependudukan kita itu kan setiap detik itu kan berubah-ubah. Dan belum sempurna betul Iya, juga kan? belum sempurna betul. Makanya tahapan pemutakhiran itu harus perlu dalam rangka memastikan warga negara yang berhak itu harus tercatat dalam daftar pemilih. Kalau kemudian Pak Dekan mengkomparasikan dengan pilkada lalu, dengan data-data yang ada sekarang, setahu saya kan hari ini adalah batas terakhir coklat. Iya, batas terakhir. Apa ada perbedaan atau permasalahan yang signifikan berbeda di pilkada lalu dengan saat ini? Sejauh ini yang yang Anda tahu komunikasinya dengan rekan-rekan penyelenggara? Saya kira kan tahapannya kan tetap sama. Tetap sama. Regulasinya ada yang secara struktural berubah enggak terkait masalah? Kalau tahun ini memang artinya kemarin kan itu masih ada perdebatan terkait dengan keadaan seseorang. Okay. Dia sudah bertahun-tahun berada di suatu tempat. Betul sekali. Ya. Tetapi dokumen kependudukannya itu kan bukan ada di tempat itu. Ya. Ya. Ada kebingungan. Ya. Pertama, kedua, banyak daerah-daerah yang memang ada di border perbatasan. Okay. Perbatasan, jadi intensitas warga negara kan cepat berubah. Ya. Nah, ini ada kesulitan-kesulitan. Secara sosiologis dia berada di tempat A, tapi secara yuridis dia di tempat lain. Okay. Nah, oleh karena itu ada kebijakan baru bahwa ternyata pendekatan yang digunakan adalah pemilih untuk menentukan dia sebagai seorang pemilih itu berbasis pada elemen data kependudukan ya. Iya, itu elemen dan berdasarkan pada de jure, bukan de facto. De facto. Ya, Jadi ya. artinya walaupun de facto itu orang sudah bertahun-tahun ada di satu tempat, tetapi kalau dokumen kependudukan tidak tersedia atau di tempat lain, tetap yang akan digunakan adalah de jurenya, bukan de factonya. Bukan de facto. Dan itu barangkali ini memang salah satu alternatif yang bisa saja membantu. Tetapi walaupun memang harus akui memang terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Apakah keterangan dari pemerintah setempat tidak bisa dijadikan patokan bagi penyelenggara untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan ini misalnya di-delete dari daftar pemilih? Kalau dulu kan kita akan surat keterangan ya. Jadi surat keterangan itu kan bisa jadi legal ya. Tapi sekarang saya katakan tadi seperti de jurenya, tetap betul. Kepada de jurenya. Jadi tidak semata-mata pada surat keterangan pemerintah, penjelasan pemerintah. Tetap
dokumen kependudukannya yang harus menjadi Jadi rujukan. patokan, ya. Patokan itu Betul. harus ada dokumen kependudukannya. Karena yang beresiko kalau kemudian yang bersangkutan di-cut dari daftar Iya. pemilih dan di hari-hari dia muncul. Iya, Dia menuntut untuk bisa memilih. iya. Jadi, Sementara ada konsekuensi pidana di situ. Menghilangkan hak pilih itu kan ada konsekuensi pidana. oh iya, Ya. banyak konsekuensinya. Dia kalau memang tidak secara langsung ya. Jadi itu hanya variabel antara karena orang yang tidak terdaftar dalam DPT kan tidak juga menutupi haknya untuk memilih. Ya. Walaupun dia tidak terdaftar, tetap pada hari H dia ada yang disediakan apa yang disebut dengan pemilih khusus. Ya, jadi jadi pemilih khusus itu adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi dia memiliki dokumen kependudukan. Nah, mungkin kan. Jadi tidak semata-mata orang yang tidak terdaftar itu dapat menghilangkan hak pilih. Ya. Cuman kenapa kita harus saya katakan variabel tidak langsung, berarti ada potensi orang tidak bisa memilih. Ya. Karena data pemilih itu kan berhubungan langsung dengan logistik. Logistik dan Iya. tingkat partisipasi. Iya. Nanti kan? Jadi logistik itu misalnya begini, katakanlah dalam satu wilayah itu terdaftar, katakanlah misalnya ada 200 pemilih ya. Oke. Jadi otomatis surat suara itu Iya. harus paling tidak 200 ditambah dengan 3%. cadangan itu. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terdaftar, kemudian logistik hanya dilihat pada DPT-nya, berpotensi orang tidak akan bisa memilih. Bisa. Nah, Ada kebijakan juga dari KPU untuk bisa pindah ke TPS lain kalau suatu TPS itu sudah habis surat suara. Tapi pengalaman yang kita lakukan, jarang sekali kalau misalnya ada orang-orang yang disuruh oleh KPPS pindah Ya. TPS untuk datang memilih. apalagi minat untuk orang datang ke TPS di pilkada dan pemilu, pilkada lebih tinggi. Iya. Kan karena intensitasnya, Iya. karena Sosial- keinginannya untuk Iya. Dan itu kenapa? Jadi memang itu yang pertama. Kedua, ini kenapa penting karena pengalaman-pengalaman kita di pilkada itu, daftar pemilih tetap itu, DPT ini sering dijadikan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi kadang-kadang, nah, ini partai politik juga kan nanti akan mempersoalkan DPT kalau kalah, Hari-harinya kan. kalau dia kalah. Iya. Tapi kalau mau disuruh dicermati DPS-nya, ya, kalau disuruh cermati DPS-nya, tidak ada yang kurang bersedia. proaktif ya. Kurang proaktif. Ya. Apakah kurang proaktif atau memang tidak peduli atau karena memang mereka juga tidak tahu bagaimana mencermati itu. Berarti proses edukasi politik di internal juga kurang efektif. Tapi kalau mereka mau kan gampang kan disandingkan tuh. Kalau mereka sudah punya DPS itu kan mereka kan bisa datang ke pemerintah juga. bisa. Ke pemerintah pakai DPT hasil pemilu kemarin kan bisa kalau mereka serius kan bisa belajar. Loh ini kan kemarin kan banyak DPK. Kenapa DPK itu belum terdaftar di DPS, ya kan? Iya. Kan kemarin kan harusnya kan DPK kan harus didaftarkan di DPS di sini. Ya. Kenapa tidak didaftarkan? Itu kan bisa dijadi rujukan kalau mereka mau. Iya. Kalau mereka serius. Berarti Tapi selama malas ini aja kan ya? ya. Tapi agak kurang iya. dianggap kurang seksi masalah data pemilih itu. Makanya ini penting kita harus akurat, harus lengkap, harus utuh. Oke. Dalam rangka tadi jangan sampai daftar pemilih itu bisa jadi objek sengketa. Nah biasanya DPT itu jadi objek sengketa itu tadi kok di sini ada 20 pemilih kenapa nggak ada di DPT ya. Padahal ternyata belakangan mereka kan mendaftar toh memilih Sepanjang ada KTP bisa sepanjang dia memilih. ada KTP Ya. tapi itu kerap dijadikan objek. Permasalahan objek. Pak Dekan, di podcast edisi pertama saya sempat berbincang dengan Ketua Bawaslu Provinsi Pak Dr. Ardiles. Beliau menyampaikan bahwa di tahapan pemutakhiran data pemilih ini secara regulasi semakin baik. Dan secara general juga menurut beliau proses coklik pemutakhiran data semakin berjalan dengan baik. Kalaupun ada permasalahan itu lebih ke kasuistik di beberapa personal saja, pantarli dan lain sebagainya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau di internal penyelenggara KPU sudah bagus ya. Dari aspek Bawaslu juga pengawasannya juga ya. ya. Pengawasan juga per item per kegiatan juga ada Ada lembar kerjanya ya untuk ya. pengawasan. Cuman DPT itu kan bukan hanya kerja-kerja penyelenggara. Ya. Kontribusi dari DPT itu masyarakat berkaitan juga dengan pemerintah. Ya. Nah, berkaitan juga dengan pemerintah. Pertanyaan, apakah DP4 atau data pemilih potensial dari pemerintah itu sudah akurat atau tidak? Ya. Saya mempelajari banyak hal di daftar pemilih, di data kependudukan pemerintah itu. Ternyata
orang yang sudah mati secara fisik belum tentu betul-betul dia sudah mati secara administratif. Iya, betul. Banyak kemarin kan kenapa kita selalu banyak orang-orang mati masih terdaftar karena begitu. Pemerintah menyelesaikan dokumen-dokumen itu belum dimutakhirkan. Kita melakukan pemutahiran, tapi mereka tidak melakukan pemutahiran. Banyak orang-orang mati, Ya. banyak orang-orang mati itu masih dalam data itu, dan itu yang digunakan oleh apa namanya itu KPU dalam rangka untuk dokumen untuk dijadikan DPS. Ya. Ada coklit. Ya. Tapi ternyata proses Pantarli mendatangi masyarakat itu ternyata kasus yang sama dialami oleh apa namanya itu, oleh pemerintah. Mendata orang tetapi orang itu sulit mau ditemui. Tuh. Oke. Sekarang itu kan orang nanti akan mengurus akta kematian kan paling nanti kalau pembagian warisan. Ya. Selama tidak ada kepentingan soal kematian, mereka nggak ngurus akta kematian. Sementara akte kematian itu Akta penting kematian dalam harus pemutakhiran data ya. Iya, Ya. Akta kematian itu berpengaruh pada data kependudukan, administrasi kependudukan. Nah, kalau itu tidak diperbaharui dan itulah yang akan digunakan oleh KPU dalam penyusunan DPS. Iya. Ada juga kebalikannya Pak Dokter. Iya. Saya mendapatkan informasi ada data pada saat proses pemutakhiran kemarin sudah ada akte kematian tapi masih hidup orangnya. Iya. Nah, itu juga berkebalikan juga informasi itu. Itu lagi Mengejutkan juga mengejutkan juga itu. Kalau itu saya juga belum tapi Iya. bagus. Tapi yang kemarin begitu. Kita kan pernah melihat kenapa data dari pemerintah itu enggak begitu akurat dan segala macam. Apa permasalahan yang mesti dibenahi oleh Banyak hal ya. Jadi ada yang memang karena tadi kesadaran publik melaporkan data kependudukan, masih rendah, tetapi ya. di tempat-tempat lain saya kasus mengatakan banyak yang karena kepentingan pemerintah. Ya. Oke, Jadi karena ada kepentingan. kejadian ada satu orang punya 2-3 KTP masih banyak juga kan? Iya, Dokter, ya? kepentingan ada juga yang nakal-nakal. Jadi Oke. penduduknya tinggal 100 tapi dilaporkan 150. Oke. Apa artinya 150? Karena DAK dan APBD Iya, segala macam kan itu itu salah satu bantuan-bantuan. Iya, Jadi iya, betul. akibatnya ketika ada kepentingan-kepentingan lain, ya jadi banyak juga faktor kenapa data kependudukan dari pemerintah itu tidak itu ya. Jadi kemarin saya juga sudah berbicara dengan pemerintah bagaimana ada data tunggal, data terintegrasi. Iya, Jadi kan kita kan sudah canggih bermain dengan teknologi. tidak susah lagi sebenarnya Iya. Pak Dokter, ya. Cuman jadi ini political will. Political will. Ya, jadi itu kuncinya. ya kemauan, mau enggak mereka untuk tapi selama data kependudukan dijadikan kepentingan variabel untuk hal untuk tertentu, kepentingan lain. tertentu ya akan begini terus. Jumlah bansos ya segala macam tuh berapa jumlah bansos. Ya, jadi dan saya mengalami sendiri ya, mengalami sendiri. Kami tidak juga orang kaya, tapi tidak juga masuk kategori orang tua juga. Saya di kampung tidak masuk kategori orang miskin lah. Tapi kenyataan ternyata juga sebagai penerima ya, terdaftar sebagai penerima, tetapi barangnya tidak ada ya. Jadi itu bisa saja jadi mudah-mudahan sudah diperbaiki karena kemarin juga saya pernah mengkritik loh kok ada. Kan biasanya kan penerima kan diumumkan di. ya. Saya kaget juga pas pulang kampung, orang tua saya tercatat sebagai penerima. Siapa yang daftar? Ternyata juga bukan. Jadi ada pihak-pihak yang mendaftarkan. Terus tanya, terus barangnya mana? Nggak pernah menerima. Jadi ini bukan tidak mungkin hanya kasus-kasus ada mungkin di beberapa tempat juga kasus-kasus seperti ini bisa saja dialami, dan itu saya katakan memang. Data pemilih ini bukan hanya urusan penyelenggara sebetulnya. Ya. Eksternal juga sangat Eksternal mempengaruhi juga, situasi itu ya. eksternal juga. Jadi itu harus ada kolaborasi bersama. Bagaimana pemilih akurat itu harus ada kerjasama karena kita kan menggunakan bahan baku. Jadi kita kan kalau bahan baku kan kalau rasanya asam di sebelah sini ya di sini juga pasti di hilirnya juga pasti rasanya asam juga karena pengaruh pada bahan baku itu. Pak Dekan, dari sudut pandang Bawaslu, kira-kira apa saran Anda agar supaya tahapan pemutakhiran ini kan tidak berhenti hari ini. Yeah. Dia kan setelah coklik ada pemutakhiran DPS dan selanjutnya. Dari sudut pandang pengawasan,
apa yang bisa Anda sampaikan, usulkan agar supaya proses pemutakhiran sampai di hari H itu semakin baik, datanya semakin kredibel. Bung Sudarli, Anda tahu kenapa Bawaslu berdiri? Kenapa Bawaslu ada? Oke. Bawaslu ada itu dia dalam rangka untuk menjaga konstitusi. Oke. Di konstitusi mengatakan pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Dan vote itu adalah kedaulatannya itu ya. Jadi Bawaslu itu ada dalam rangka menjaga kedaulatan itu. Ya. Jadi jangan sampai kan pengalaman-pengalaman kita kemarin kan kedaulatan itu berkaitan dengan ada kedaulatan yang dihilangkan, ada kedaulatan yang dibatasi, dan ada kedaulatan yang disalahgunakan. Ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman. Nah, berkaitan dengan pemilih, ya, daftar pemilih ini, saya kira memang saya tidak mengatakan tahapan-tahapan lain tidak penting. Ya. Kalau mau ikuti pasal yang tadi bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, yang paling urgent, tahapan yang paling penting dalam proses pilkada itu di data pemilih. Kenapa data pemilih itu memastikan kedaulatan rakyat itu dijamin, difasilitasi. Ya. Urgensi data pemilih ini sedemikian pentingnya. Makanya tahapan yang paling panjang dalam pilkada itu adalah pemutahiran. Ya, dari awal sampai akhir. Mulai dari awal, Bahkan sampai sebelum hari H kan. Mulai dari penyerahan DP4, kemudian pembentukan pantarli, kemudian coklit, kemudian daftar pemilih sementara hasil perbaikan, hasil sampai DPT perbaikan, sampai di hari terakhir, sampai di pemungutan suara, kita masih berurusan dengan daftar pemilih. Ada yang datang hanya dengan KTP. Yang DPK kan daftar pemilih juga. Malah sampai pasca pemungutan suara kita dengan daftar pemilih. Bisa. Yang tadi disengketa di MK itu kita masih berbicara ya. Data pemilih ini panjang sekali. Jadi panjang sekali karena tadi memastikan kedaulatan rakyat itu apakah dijamin atau tidak. Nah, jadi mencatatkan suara pemilu itu adalah berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Ada rakyat yang sudah berhak untuk memilih tetapi tidak dicatatkan, itu sama dengan membatasi kedaulatan rakyat. Fungsi Bawaslu harus muncul di sini. Fungsi Bawaslu itu memastikan jangan sampai ada hak masyarakat yang terlewati. Ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, jangan sampai terlewati. Nah, fungsi Bawaslu itu menjaga itu. Jadi fungsi Bawaslu itu dalam pemilu itu adalah memastikan kedaulatan rakyat dalam proses pemilu, termasuk mendata pemilih. Karena bagaimanapun ini kasuistik. Ada saja 1-2 pantarli yang subjektif juga dalam pemutakhiran data pemilih. Dia menganggap misalnya ini tidak sepahaman dengan dia tidak mendata ataupun malah mencoret. Iya. Itu sering kita masih sering menemukan itu ya. Tinggal kasuistis lagi. Cuman kalau sekarang sepertinya memang sudah personal ya. Tapi kalau dulu memang tersistematis. Ya, jadi kalau pilkada begini, Capil sudah diperintah, tolong yang 2 lingkungan saya, tolong masyarakatnya jangan didata ya. Karena ketahuan pemilih-pemilih itu ada pemilih-pemilih yang lain. Kalau dulu sistematis, kalau sekarang saya juga belum pernah dengar cerita itu, tapi bukan tidak mungkin itu akan muncul ya. Muncul jadi kamu bukan pemilih ini, bukan, jadi tidak didaftarkan. Bisa jadi. Jadi mudah-mudahan itu akan hilang, tetapi kalau dulu masih rentan ya. Jadi banyak yang memang tidak dicatatkan di Capil. Ketika tidak terdaftar di Capil ya otomatis kan tidak keluar dokumen kependudukan. Nah, berpengaruh pada pendataan. Oke. Baik, Pak Dekan, menarik sekali pembahasan kita pada saat ini, dan kita akan masuk lagi di sesi selanjutnya. Dan saat ini kita akan dengarkan dulu informasi-informasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sambil kita ngopi. Siap. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Barjo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, torang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama.
Sahabat Bawaslu, baiklah kita akan masuk di sesi yang ketiga dan ini sesi yang terakhir. Masih bersama-sama dengan Dekan Visip Unsrat Bapak Dr. Firliando. Tadi Pak Dekan kita sudah mengupas terkait masalah data pemilih. Ini terkait pilkada secara umum. Apa yang Anda harapkan dari pilkada kali ini? Pertama ya tentu kita harus mempersiapkan diri, memperbaiki hal-hal yang kemarin kita dapati masih banyak persoalan. Jadi Contohnya apa? paling tidak hari ini kita bisa menciptakan daftar inventaris masalah ya, misalnya soal data pemilih juga, data pemilih, kemudian juga soal keterlibatan masyarakat, kepedulian masyarakat, kemudian juga kesiapan penyelenggara ya. Ini saya katakan ini penting juga bagi teman-teman penyelenggara karena kita memang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu, tetapi karakter politik penyelenggaraan pemilu dengan pilkada itu jauh berbeda. Jadi memang Intensitasnya, intensitas karena sesungguhnya kita itu kalau pilkada itu kan kita itu bukan hanya capek berhadapan dengan kerja-kerja teknis, tetapi kita akan capek berhadapan dengan tekanan-tekanan ya. Karena Jadi secara psikologis juga akan sangat apa ya? Kenapa tekanan banyak? Karena ini kan kepentingan ya, ini kan kompetisi ya. Jadi kalau kemarin itu kan pemilu itu kan memperebutkan banyak kursi, tapi kalau pilkada itu kan hanya memperebutkan satu kursi. Jadi masyarakat terpolarisasi di satu dua kubu saja ya. Dan terpolarisasi itu bukan cuma faktor suka tidak suka, tetapi masalah gengsi, masalah harga diri, kemudian masalah reputasi, semua ada bergabung di situ semua. Ini variabel kemudian memunculkan intensitas itu ya. Jadi bisa saja kita itu selalu dianggap selalu salah ya. Jadi selalu salah karena kan kalau pihak-pihak yang sudah merasa tertekan ingin kalah kan pasti akan mencari siapa penyebabnya. Bahkan benar saja dianggap salah. Iya, Apalagi kalau berbuat salah. Yang benar saja sudah dibuat salah, apalagi bikin kesalahan. Apalagi Jadi bikin kesalahan. kita harus memang perlu ada semacam yang bisa menjadi tembok ya. Jadi harus ada yang memang membentengi kita dari tekanan-tekanan itu. Jadi memang kita itu harus memiliki mentalnya itu harus berlapis-lapis lah. Jadi harus berlapis-lapis supaya kita karena tekanan-tekanan banyak. Ada tekanan-tekanan yang memang berkaitan dengan kepentingan tertentu, tapi ada tekanan-tekanan yang bisa saja mempengaruhi masa depan kita ya. Ini masa depan keluarga atau kan loh Pak Stanley ya kamu kan keluargamu kan struktural di pemerintah ya, jadi mau aman enggak keluargamu di pemerintah ya. Jadi bisa saja ada tekanan-tekanan. Pasti ini kan kamu ada bisnis ini toh, mau enggak bisnis jadi lancar segala macam. Jadi bisa saja ada konflik kepentingan di sana. Jadi aspek knowledge-nya juga tidak sebanding juga dengan kepribadian dan karakter yang diukur di situ. Jadi meskipun dia secara kapasitas mampu, tapi kalau kemudian dia tidak bisa menahan tekanan dan pressure itu susah juga ya. Tidak gampang. Memang sangat menuntut betul ini pilkada ini ya. Karena begini, kadang-kadang tekanan itu bukan hanya berasal dari luar. Kadang-kadang kan juga tekanan itu bisa datang dari mitra kerja, teman kerja. Jadi saya harus mengatakan hati-hati. Kompromi itu tidak salah, tetapi kalau kita berkompromi dalam sebuah kebenaran itu yang harus kita junjung tinggi. Jangan sampai kita itu jual beli keputusan. Yang lalu itu saya mendukung pendapatmu untuk meloloskan tidak meloloskan ini. Sekarang saya lagi kalau boleh ini bagian saya kalau boleh bantu untuk meloloskan tidak meloloskan. Jadi bisa saya jual beli kebijakan keputusan. Jadi kemarin kita kan membaca juga putusan DKPP ditangani oleh DKPP karena ternyata permainan itu karena berdasarkan kompromi. Kompromi. Satu perbuatan orang bisa saja ada teman-teman lain bisa mencegah. Tapi ketika dia sudah terjadi kompromi, kerja saling menguntungkan itu bisa saja menjebak. Kan di Sulawesi Utara kan kita kemarin di pemilu kemarin kan ada masih saja terjadi ya. Kerjasama. Berpotensi akan berpotensi terjadi, apalagi katakan ini. Apalagi kalau karakter dan kepribadian penyelenggara itu tidak kuat ya. Iya, jadi makanya gampang kemudian
Makanya saya kalau jadi tim seleksi itu pertama kali saya tanya itu motif ya. Jadi motif. Yuk jadi penyelenggara apa? Jadi ya, motivasi itu juga bisa saja menjebak ya. Kan banyak teman-teman penyelenggara itu kan jadi kan karena motif ekonomi, ya, motif politik atau banyak faktor lah ya. Ya. Atau faktor-faktor kondisi-kondisi tertentu yang tanpa kita sadari tiba-tiba terjadi. Ya. Tapi saya katakan ini kita itu harus buat mitigasi dari awal. Di bagian-bagian mana kita bisa saja diintimidasi, kita dipengaruhi ya. Kita dipresur, kita akan banyak mempresur kita ya. Untuk apalagi sekarang pencalonan. Nah, pencalonan saja itu kan rawan ya. Rawan untuk memverifikasi dokumen. Ada jadi bisa saja terjadi konflik juga antar penyelenggara dalam rangka menentukan mana apakah dia itu sah, dokumennya sah tidak. Ya. Kalaupun dokumen itu tidak ada, bagaimana cara mengadakan? Ya. Kan kita kan pengalaman kemarin kan banyak menemukan itu. Hanya juga yang disoroti adalah teman-teman penyelenggara juga. Sekarang kan dengan apa itu medsos yang luar biasa kan orang sudah tahu. Loh. Kok dia kan 3 tahun lalu kan narkoba, tapi kenapa dia lolos narkoba sekarang? Nah, jadi nggak seperti dulu. Sekarang orang tahu dia pernah bermasalah hukum, pernah narkoba, pernah segala macam. Orang tahu. Jadi hati-hati kita sekarang karena kita sekarang itu segala tindakan, segala keputusan kita itu diperhatikan oleh publik. Ya, jadi memang kita perlu harus selalu diawasi, perlu harus saling menjaga diri, mencegah karena tekanan. Balik lagi ke kemampuan personal dari masing-masing. Iya, kemampuan personal karena begini ya. Aturan-aturan yang mengatur kita kan belum begitu sempurna ya. Jadi masih terlalu banyak fenomena yang memang memiliki kekosongan hukum ya. Jadi walaupun tidak ada hukum yang melarang, tetapi kalau kita lihat itu tidak pantas untuk kita lakukan, ya jangan dilakukan. Jadi ya jangan pernah mengatakan bahwa kalau dia tidak diatur oleh undang-undang berarti tidak dilarang. Itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun dia tidak diatur dalam undang-undang, tetapi kalau dia tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan, harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu memang kita untuk selalu saling menjaga, selalu mengingatkan. Coba kita belajar hukum, belajar teknis pelaksanaan penting, tetapi juga sedapat mungkin membuka putusan DKPP. Ya. Putusan DKPP itu terutama untuk peringatan keras atau yang dipecat. Mereka berbuat apa? Apa yang mereka lakukan? Minimal jadi mitigasi buat semua. Itu bisa dijadikan mitigasi. Itu bisa dijadikan mitigasi untuk kita berhati-hati. Hati-hati loh, di sebelah kiri itu jangan ke kiri. Kenapa? Karena ke kiri itu jurang. Betul. Sudah banyak yang terperosok di jurang itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu jurang, paling tidak kita boleh bukan tidak boleh melewati itu, kita boleh melewati itu, tapi harus berhati-hati. Tetapi akan lebih bagus kalau boleh jangan melewati jalur itu. Sedapat mungkin untuk tidak melewati jalur itu supaya kita juga tidak terjebak pada keadaan-keadaan yang bisa saja melemahkan kita. Nah, Pak Dokter, tadi kan permasalahan di pilkada itu kita sedikit membahas terkait dari sudut pandang penyelenggaranya. Kemudian kalau kita sedikit mengupas dari sudut pandang eksternal, khususnya begini, banyak orang yang masih menyebut bahwa demokrasi kita masih prosedural, belum substansional, karena masih terjadi praktek money politik yang sedemikian itu banyak beredar di luar. Masih ada pilkada yang diwarnai dengan ujaran kebencian, praktek-praktek tidak netralnya ASN. Anda sendiri melihatnya seperti apa, dan apa resep mujarab kira-kira yang bisa disampaikan supaya 3 hal ini minimal bisa terminimalkan di pilkada kali ini? Kalau secara prosedural sebetulnya di dunia ini tidak ada yang bisa melewati seperti Indonesia. Demokrasi di Indonesia secara prosedural, secara normatif. Kita penyelenggara saja ada 3. Penyelenggara pemilu saja ada 3. Kalau di mana kita melihat ada Bawaslu yang independen, pengawasannya ada, tetapi tidak benar-benar lembaga seperti di Bawaslu di Indonesia. DKPP-nya, kemudian partai politiknya banyak. Itu kan secara prosedur itu terpenuhi demokrasi. Tidak mudah juga sebenarnya secara prosedur saja. Medianya begitu bebas memberitakan. Itu kemudian
calon-calonnya itu siapa saja boleh jadi calon sepanjang syarat terpenuhi. Itu kan luar biasa kalau secara prosedur. Jadi kan kalau demokrasi itu kan identik dengan freedom, identik dengan kebebasan. Ya. Apa sih yang kurang di kita di sini? Jadi tidak ada negara lain yang bisa menandingi Indonesia prosedur. Ya. Tetapi problemnya, anomalinya itu pada substansinya. Ya. Kan demokrasi itu kan secara substantif itu apa? Welfare state. Itu kesejahteraan rakyat. Makanya negara-negara lain itu tidak pernah mempedulikan soal sistem. Jadi sistem itu dibangun dalam rangka kesejahteraan. Oke. Cina hanya satu partai politik. Tapi mereka mengatakan mereka sangat demokratis. Ya. Karena masyarakatnya sejahtera di sana. Pertumbuhan ekonominya melebihi negara-negara yang demokratis. Ya. Malah kalau di sana kalau masyarakat tidak kerja dapat denda. Oke. Pekerjaan selalu tersedia, tapi kita kan di sini terbalik. Gimana kita mati kelaparan karena tidak ada pekerjaan dan segala macam. Jadi kalau di sana tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, makanya itu kan jadi ancaman buat Amerika. Ya. Meskipun Amerika tidak demokratis ya. Iya. Tapi mereka mengatakan mereka demokratis Iya. karena secara substansi masyarakat, Oke. kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Maksudnya sistem peralihan kekuasaannya tidak dilewati seperti yang di Indonesia. Iya, Singapura itu Ya. negara raksasa ekonomi di Asia. Ya. Tahu pemilu di sana. Pemilu di sana tinggal formalitas. Ya. Karena di sana tradisi di sana itu kalau ada perdana menterinya sudah senior, dia itu di tengah-tengah jalan dia berhenti. Ya. Dia memberikan kesempatan kepada wakilnya untuk meneruskan jabatan. Pertama untuk belajar, kedua untuk dipersiapkan untuk ini loh pemimpin yang dipersiapkan. Ya. Nggak kayak kita di sini kan, waduh, baru 2 tahun pilpres sudah kacau. Tapi Singapura negara paling maju loh dia itu kalau pertumbuhan ekonomi tingkat kesejahteraan itu Ya. Amerika, Cina atau Cina Amerika baru Singapura. Ya. Itu kan hanya seluas kota Manado kan. Ya. Penduduknya hanya seperti di Jakarta. Ya. Income per kapita masyarakat juga luar biasa. Tapi begitu makmur. Jadi sebetulnya mereka tidak peduli soal sistemnya. Jadi mereka tidak peduli, yang penting masyarakat makmur. Oke. Itu tantangan kita hari ini. Ya. Jadi kita lemahnya di sebetulnya kenapa terjadi anomali antara demokrasi prosedur sudah bagus, tetapi kita itu masih banyak masyarakat yang tidak makan, masih banyak masyarakat yang mati kelaparan, tidak terpenuhi. Tingkat pelayanan publik juga negara belum juga begitu bagus. Ya. Faktanya sekarang masih banyak pengangguran, masih banyak orang miskin, masih banyak orang tinggal di rumah kumuh. Kalau mungkin Anda pernah ke Singapura, coba lihat, ada enggak rumah-rumah, ada enggak pengemis-pengemis di jalan? Kan enggak ada. Ya. Ada enggak rumah-rumah yang sudah semua memang permanen. Ya. Nah, tapi pemilu di sana kadang tinggal buat apa lagi datang ke TPS, kan sudah ada perdana menterinya. Masyarakat tidak peduli, toh mereka sejahtera kan? Iya. Ya. Di Cina juga kan pemilu tinggal formalitas, tinggal melegitimasi siapa pemimpin yang ditunjuk oleh partai. Tapi di sana masyarakat makmur. Jadi kita korelasikan dengan pilkada, dengan pemilu. Kemudian dengan 3 indikator yang saya sampaikan tadi, seperti apa yang mestinya harus kita benahi. Ya, saya katakan ini kan pemilu itu kan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Ya. Penyelenggara itu kan hanya melaksanakan dan menyelesaikan dari aspek teknis ya. Tapi substansinya itu harus kerja bersama. Ya. Itu uang miliar ratusan. Kita kemarin pemilu triliun ya, 100 triliun. Ini pilkada juga rata-rata kan 500 miliar kan, kuota rata-rata itu. Itu tidak akan berguna kalau misalnya partai politik itu pasif. Ya. Kenapa saya katakan partai politik itu ditugaskan untuk menyeleksi pemimpin. Ya. Ya. Partai politik itu diminta tugasnya untuk menyeleksi pemimpin. Ya. Menyeleksi itu bukan mencari. Ya. Menyeleksi itu, dia itu sudah mulai proses rekrutmen, kaderisasi, dan seleksi pada saat pilkada. Jadi jauh sebelum pilkada pemilu itu, dia sudah dipersiapkan, sudah ada calon yang dipersiapkan. Pertanyaan sekarang, ada enggak parpol seperti itu sampai hari ini? Ya. Partai politik lebih mengedepankan siapa yang paling banyak uang, siapa yang populer dari segi survei. Betul. Tapi apakah betul-betul mereka memiliki kapasitas atau tidak? Kadang-kadang yang dicalonkan bukan kader parpol,
nggak tahu dari mana tiba-tiba dicalonkan oleh kapasitas juga tidak tahu gimana sejauh mana kapasitasnya. Ya. Dan ketika orang-orang yang seperti itu terpilih, Iya, ya kan, iya. akan mempengaruhi kualitas pemerintahannya pasti. Iya bisa. Dan kan syarat kepala daerah itu apa? Mengenal daerahnya dan dikenal daerahnya. Jadi kadang-kadang nggak tahu dari mana. Cuman karena ada partai politik yang bersedia bersedia menerima mahar dan segala macam. Tiba-tiba dicalon. Uji publik tidak ada, kapasitas itu sangat diragukan. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pemimpin yang berkualitas, itu akan berdampak pada tata kelola pemerintahan. Sejauh mana komitmennya dalam rangka membangun pemerintahan. Impact-nya Ya, akhirnya ke dampaknya, masyarakat kan. Iya. Oh. Prioritas-prioritasnya. Ya. Memang kita tidak harus bilang dia harus menyelesaikan secara utuh dalam 5 tahun, tetapi paling tidak kan prioritas. Oke. Ya. Coba lihat, kita lihat kan ada di Sulawesi Utara itu ada daerahnya begitu maju. Ada yang memang terkebelakang. Itu kan terasa kita di pilkada kan. Ya. Mau minta NPHD saja terbata-bata. Ya kan? Itu kenapa? Karena banyak pemimpin kita yang tidak tahu berimprovisasi, berinovasi bagaimana mengembangkan daerah untuk menghasilkan potensi. Ya. Syukur kita masih negara kesatuan. Ciri negara kesatuan, kita masih meminta-minta kepada pusat, Ya, dapat supply transfer, dana dari dapat pusat, supply. ya. Kalau kita tidak ada supply, hanya berharap PAD, banyak yang menderita sekarang. Ya, ada daerah yang bagus, Iya. tapi ada juga daerah yang akan sangat kesulitan. Ya, kenapa PAD pendapatan daerah kurang? Bisa saja karena memang inovasinya kurang, pengalaman kepemimpinannya kurang, mengorganisasi birokrasinya yang kurang. Ya. Toh, kita kan banyak pengalaman. Itu kenapa? Karena memang prosesnya partai politik yang memang tidak mempersiapkan calon-calonnya dari jauh. Proses kaderisasi tidak dilakukan dari jauh. Ya. Proses rekrutmen itu tidak dilakukan dengan baik. Ya. Jadi kita memang lemahnya kita di kelembagaan politik kita yang memang belum terinstitusional dengan baik. Ya. Kalau institusi politik yang belum bagus berdampak pada aktornya, pada Berdampak aktor-aktornya. pada programnya ke depan, Iya. berdampak pada masyarakat. Selama ini kan Berarti orang mengatakan meritokrasi di Iya. jajaran kepartaian belum jalan ya? Iya. Selama ini kan orang mengatakan berhasil kepala daerah itu karena dia tidak korupsi. Ya, kalau dia tidak korupsi berarti berhasil. Padahal bukan cuma itu, banyak juga yang tidak korupsi tapi tidak bisa berinovasi. Ya, tidak bisa bagaimana dia menggerakkan tata kelola organisasi birokrasi. Banyak indikatornya ya. Iya, banyak indikatornya. Jadi jangan juga mengatakan memang di satu sisi kepala daerah tidak korupsi juga poin, tetapi sebetulnya masalah di tata kelola pemerintahan kita banyak. Soal inovasi, soal pengembangan tata kelola birokrasinya dan segala macam. Jadi itu yang memang saya katakan memang kita masih banyak pergumulan. Jadi sebetulnya masalah pemilu pilkada itu bukan di proses penyelenggaraannya, ya, tetapi perangkat-perangkat terkait, ya, seperti juga partai politik, kemudian juga masyarakat yang belum teredukasi. Jadi masyarakat juga belum teredukasi, belum tahu membedakan mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang. Ya. Dan edukasi itu tidak hanya harus penyelenggara. Iya, Maksudnya tidak partai juga terlibat di situ ya. Iya, Oh. tokoh-tokoh agama juga harus mengambil bagian agama, sebetulnya ya. bagaimana memberikan edukasi. Ini kerja kolosal ya, kerja Iya, kerja bersama kolosal sebenarnya. sebenarnya. Jadi Ya. sebenarnya bentuk kesadaran, makanya saya katakan ini kenapa founding fathers kita waktu merumuskan sistem pemilu yang baik untuk diterapkan di Indonesia itu permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi bukan langsung seperti negara-negara lainnya. Karena tadi memperhatikan sepertinya partai politik yang memang kelembagaan tidak akan begitu bagus, kemudian karakter pemilih juga yang memang sepertinya belum seperti kan ada itu Maurice de Verger kan pernah membuat sebuah teori syarat-syarat negara yang cocok untuk melaksanakan pemilihan langsung dan tidak langsung. Oke. Ya, dia mengatakan kalau misalnya karakteristik masyarakat belum teredukasi, kemudian pendapatan ekonominya belum begitu baik, itu berbahaya kalau sistem pemilihan langsung itu dipaksakan. Dan ternyata sekarang terbukti. Maksudnya Indonesia masuk di karakter seperti Iya, itu. jadi terbukti ketika kita sudah berpindah dari kita mengkhianati pasal sila keempat Pancasila itu kan coba lihat masyarakat sekarang kan
no money, no vote, ya kan? Tidak apa ada yang- uang, tidak ada suara. Nah, apa yang perlu dilakukan terkait masalah money politik itu? Minimal kalau dari Bawaslu kita tahu bersama kan SDM-nya kurang. Di tingkat kelurahan hanya 1 orang PKD. Kontribusi masyarakat jadi sangat penting terkait masalah ini. Anda imbauannya seperti apa? Sebetulnya kalau Bawaslu itu kan hanya diberikan kewenangan itu kan bagaimana supaya dia itu dia tidak melebar dan memberikan hukuman bagi yang melakukan. Kan ada pencegahannya, Iya. ada penindakannya. Ya. Tapi untuk memang betul-betul untuk mengurangi, menghilangkan money politik itu sebenarnya bukan di tahapan, bukan hanya kerja semata-mata kerja Bawaslu. Ya. Untuk mencegah money politik itu sebenarnya pertama tadi partai politik. Ya. 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 Partai politik itu sebetulnya dia mempersiapkan pemimpin. Oke. Mempersiapkan pemimpin. Yuk kalau jadi pemimpin apa yang kamu lakukan? Apakah menyuap menyogok itu bagus bagi seorang pemimpin? Tidak. Apakah korupsi itu bagus bagi seorang pemimpin atau tidak? Apakah main-main proyek itu bagus atau tidak? Nah, ketika mereka mengatakan tidak akan melakukan hal sedemikian, bolehlah diloloskan. Tapi coba lacak, ada tidak partai yang meminta komitmen, kamu kalau jadi pemimpin jangan sogok-sogok, jangan beli-beli suara ya. Kamu kalau jadi, tapi kan sebagian kan justru partai yang melakukan itu. Mahar itu kan partai politik ya, partai politik mewajibkan mahar itu kan. Jadi gimana tata kelola pemerintahan yang bagus kalau misalnya pemimpin-pemimpin itu dari sebuah proses yang tidak baik. Jadi posisi partai politik di sini sangat krusial. Sangat baik. Karena apa? Kalau partai politik sudah bagus, apapun sistem yang kita bangun akan bagus. Nggak perlu Bawaslu sebetulnya. Nggak perlu Bawaslu, nggak perlu KPU. Ya. Nggak perlu KPU ya, itu kan. Toh kader yang diorbitkan Iya. memang spesifikasinya sudah Iya. sesuai dengan harapannya. Jadi sebetulnya sistem apapun yang kita bangun sementara partai politik tidak mempersiapkan aktor-aktor politik yang bertanggung jawab, apapun mau penyelenggara mau jadi 10 penyelenggara 10 macam tetap begini keadaan kita. Ya, jadi sebenarnya saya katakan memang kalau misalnya semua calon berkomitmen untuk tidak melakukan money politik, udah tidak ada money politik. Jangan salahkan rakyat untuk money politik karena rakyat itu hanya korban sebetulnya. Iya. Kan money politik itu kan siapa yang memberi, ya kan, bukan siapa yang menerima. Jadi kalau pemberi money politik itu tidak ada tuh money politik. Nah, coba ada enggak selama ini yang partai politik mengawal ya, mengawal kader-kadernya, yuk ketika berkompetisi bertanggung jawab, jangan menghalalkan segala cara, jangan main-main uang, jangan menyogok pemilih ya. Kalau Anda menyogok pemilih, bisa saja pemilih yang memilih Anda itu bukan pemilih-pemilih rasional. Nah, jadi kalau semua calon tidak dia melakukan money politik, nggak ada money politik. Bawaslu boleh pulang tidur. Ya. Baik, luar biasa. Dokter, ini pertanyaan terakhir. Bawaslu kan melakukan diversifikasi dalam proses sosialisasi, salah satunya podcast ini. Apa pendapat Anda kira-kira terkait podcast yang dikreasikan oleh Bawaslu Provinsi ini, seperti apa? Penting acara-acara seperti ini karena pertama belum semua masyarakat tahu soal Bawaslu. Ya. Kemarin saya melakukan penelitian Oke. dan ditanya, apakah Bapak tahu soal Bawaslu? Banyak yang bilang belum tahu. Oke. Tanya, apakah Bapak tahu soal kewenangan fungsi Bawaslu? Banyak tidak tahu. Oke. Apakah Bapak tahu di mana kantor Bawaslu? Banyak yang tidak tahu. Oke. Oke. Jadi artinya kita harus menjadikan Bawaslu itu adalah milik publik. Oke. Kalau kita sudah memposisikan bahwa Bawaslu adalah milik publik, maka publik itu akan senantiasa mengawal Bawaslu. Oke. Jadi apa keinginan Bawaslu dalam rangka memanfaatkan publik? Kan di undang-undang kan ada pengawasan partisipatif. Ya. Pengawasan partisipatif itu akan optimal apabila mereka tahu apa sih fungsinya Bawaslu. Dan podcast ini salah satu kanal Iya. untuk memperkenalkan itu ya. Jadi bagaimana memperkenalkan. Jadi begini. Jadi kalau mereka tahu bahwa ternyata Bawaslu ada untuk karena mengawal saya, Oke. menjaga hak politik Mungkin saya. level partisipasinya akan makin Iya. tumbuh ya. Iya. Jadi fungsi Bawaslu itu kan bagaimana tadi ya saya katakan tadi, jangan sampai kedaulatan itu jangan sampai dibatasi, jangan sampai disalahgunakan atau jangan sampai dihilangkan. Nah, jadi bagaimana rakyat percaya saya itu memilih dengan riang gembira, tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa takut yang sampai suara hilang. Nah, ketika Bawaslu sudah bisa menyentuh trust publik,
Maka tanpa kita memaksakan mereka untuk terlibat, mereka kan berbondong-bondong ikut peduli bagaimana ikut paling tidak apa yang diharapkan oleh Bawaslu untuk tidak menghalalkan segala cara, tidak main uang dan segala macam, dan ikut melaporkan kejahatan-kejahatan pelanggaran diserahkan kepada Bawaslu. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi partisipasi publik itu akan lebih optimal sepanjang mereka percaya dengan teman-teman Bawaslu. Cara mereka percaya itu harus jelaskan bahwa Bawaslu ada karena menjaga kedaulatan hak pilih dari sebuah masyarakat. Baik. Ya. Luar biasa. Ya. Baiklah sahabat Bawaslu, demikianlah perbincangan kami pada saat ini dengan narasumber Pak Dekan Visip Unsrat. Kita akan berjumpa lagi di podcast edisi yang selanjutnya. Mari jo torang awasi sama-sama pemilihan kepala daerah tahun 2024. Suara rakyat, harta yang berharga. Pemilihan ini masa depan bersama. Kita awasi semua proses ini.